Kisah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia biasa dan menjadi sahabat Nabi yang paling tampan. Dalam beberapa kesempatan, ketika malaikat Jibril hendak menemui Nabi, beliau menjelma menjadi manusia biasa. Keterangan perihal malaikat menjelma menjadi manusia biasa ditemukan dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Sosok malaikat yang berubah wujud menjadi manusia biasa dijelaskan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 17. Yang artinya, lalu dia memasang tabir, yang melindunginya, dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Selain itu, dikisahkan juga, Nabi Lut kedatangan para malaikat berwujud manusia tampan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 77. Yang artinya sebagai berikut. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat, itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Malaikat yang menjelma menjadi sosok manusia tampan itu membuat hati Nabi Lut diliputi rasa takut dan khawatir. Sebab hal ini berkaitan dengan perilaku kaumnya yang menyukai kaum laki-laki. Kekhawatiran akan hal tersebut diutarakan Nuh dalam ayat tersebut, ini adalah hari yang amat sulit. Kemudian berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa malaikat Jibril pernah menjelma menjadi manusia tatkala menemui utusan-utusan Allah. Dalam penjelmaannya, malaikat Jibril pernah menjelma sebagai sahabat Nabi yang memiliki paras yang sangat tampan. Salah seorang sahabat Nabi yang memiliki paras yang tampan bernama Dihya Al-Kalbi. Nama lengkapnya Dihya bin Khalifah bin Farwa Al-Kalbi Al-Qodhai. Dihya Al-Kalbi masuk Islam sebelum Perang Badar. Akan tetapi dalam perang tersebut, ia tidak mengikutinya. Pasca Perang Badar, ia tidak pernah absen dalam peperangan-peperangan berikutnya. Ketampanan Dihya Al-Kalbi yang mengagumkan. Menurut penuturan ahli sejarah sebagaimana, Nabi Muhammad merupakan pria paling tampan dari Makkah. Sedangkan Dihya Al-Kalbi merupakan penduduk Madinah yang paling tampan. Saat keduanya itu sedang bersama-sama, para sahabat yang melihat terpesona melihat dua keindahan menyatu. Selain itu, ketampanan Dihya Al-Kalbi membuat gadis-gadis Madinah terpikat dan terpesona. Kelebihan Dihya Al-Kalbi dari segi penampilan fisiknya membuat banyak gadis-gadis jatuh hati kepadanya. Ketika ia keluar rumah, banyak gadis-gadis yang mengintip di balik jendela kamarnya untuk melihat ketampanannya. Malaikat Jibril menjelma menjadi Dihya Al-Kalbi. Diceritakan, usai perang Ahzab Khandaq ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang beristirahat, datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia menemui Nabi, dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" "Jangan demikian. Para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Quraizah, dan perangilah mereka." Ketika Nabi melewati Bani Ghanem, penduduk sekitar masjid yang dilewati kalau menuju rumah beliau, beliau bertanya tentang siapa yang baru saja lewat, dan mereka pun berkata, "Telah melewati kami, Dihya bin Kalbi." Kedatangan malaikat Jibril dengan wujud manusia menarik perhatian Aisyah, istri Nabi, dan menanyakan perihal lelaki yang datang menemui Rasulullah,
dan Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah. "Ya Rasul, siapa yang berbicara dengan Anda tadi?" Rasulullah pun balik nanya kepada Aisyah. "Kamu bisa melihatnya?" "Ya," jawab Aisyah. "Mirip siapakah orang yang kamu lihat tadi?" Rasulullah kembali bertanya. Lalu Aisyah menjawab, "Ia mirip Dihya al-Kalbi. Mirip panglima perang." Rasulullah lalu menjelaskan perihal yang sebenarnya bahwa beliau adalah malaikat Jibril yang turun membawa perintah agar beliau segera berangkat ke perkampungan Bani Quraizah. Dalam riwayat lain disebutkan, saat itu Nabi sedang bersama istri beliau, Ummu Salamah, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam wujud manusia. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya itu tentang siapa tamu yang baru datang. Ummu Salamah menjawab, "Dia adalah komandan tentara yang bernama Dihyah." Nabi tersenyum dan menjelaskan bahwa tamu tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dalam hadits lain dijelaskan perihal kemiripan malaikat Jibril dengan Dihya al-Kalbi, dari Jabir bahwa Rasulullah berkata, "Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanuah. Dan aku melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat, adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian yaitu diri beliau sendiri dan aku pun melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah." HR Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, kisah tentang malaikat Jibril yang menjelma menjadi Dihya al-Kalbi tersebut bukan cerita rekaan belaka. Namun hal ini didasarkan pada hadits Nabi dan kesaksian para sahabat dan istri Rasulullah. Demikian sekelumit tentang malaikat Jibril yang menjelma menjadi sosok manusia tampan.